Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Fata Pratama dengan NIM 24 10 11 40 27 46. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem berkas mulai dari pengertian, struktur data di dalamnya, media penyimpanan hingga organisasi. Jadi semoga penjelasan saya bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Jadi di poin pertama itu ada sistem berkas. Jadi pengertian sistem berkas itu sebenarnya sederhana. Jadi file system adalah cara komputer buat ngatur dan nyimpen, nentuin data. Lagi kayak kita naruh barang, terus kita gampang nemuin. Kalau berantakan ya kan pusing sendiri. Jadi di komputer itu kan yang disimpan itu namanya file. Nah, file bisa macam-macam bentuknya, kayak dokumen, foto, lagu, video, dan lain-lain. Nah, biar semua itu nggak numpuk, sistem berkas yang ngatur sistem file itu disimpan, diubah, sampai dipanggil lagi. Dalam proses pengorganisasiannya ada 3. Yang pertama itu ada insert. Jadi insert itu nambahin data baru ke sistem. Jadi contohnya nyimpen foto baru di galeri. Yang kedua itu update. Update itu mengubah data yang udah ada. Terus yang ketiga ada reorganize, itu ngerapin data supaya aksesnya lebih cepat dan gak berantakan. Contohnya ngelompokin file sesuai folder biar gak nyampur. Jadi sistem berkas itu intinya biar data yang kita simpen itu tetap rapih, teratur, sama gampang dicari kapanpun kalau kita mau. Terus ke poin kedua itu ada struktur data dalam berkas. Jadi kalau kita udah bahas apa itu sistem berkas, sekarang kita masuk ke gimana data itu disusun di dalamnya. Jadi sistem berkas itu punya struktur biar data nggak acak-acakan. Terus di dalamnya itu ada beberapa elemen penting. Yang pertama item data, yaitu tempat penyimpanan nilai data. Nah, misalnya kayak nama Bintang, terus NIM 24 10 11 40 27 46, itu item data. Terus ada atribut, yaitu ciri atau karakteristik dari entitas. Nah, atribut itu contohnya kayak nama, NIM, jurusan, alamat, itu semua atribut dari mahasiswa. Terus ada berkas atau file, dikumpulkan di beberapa record. Nah, record itu kumpulan beberapa item data yang menggambarkan satu objek. Jadi record itu ibaratnya kayak data lengkapnya. Jadi kayak data lengkap satu mahasiswa gitu. Terus file berkas, jadi file itu kumpulan dari banyak record. Kayak 50 mahasiswa berarti ada 50 record dalam satu file. Jadi contohnya kita punya file data mahasiswa, maka satu record bisa berisi nama, NIM, jurusan, dan alamat mahasiswa tersebut. Terus ada media penyimpanan file. Jadi file disimpan di berbagai media penyimpanan yang dibagi menjadi 2 jenis utama. Jadi yang pertama itu media primer. Media primer itu adalah penyimpanan yang langsung bisa diakses sama CPU. Jadi proses baca tulis data di sini cepet banget. Contohnya tuh kayak RAM, random access memory. Terus ini tuh penyimpanan sementara. Terus data di RAM ini hilang kalau komputernya dimatiin. Ibaratnya kayak catatan kecil deh di otak, cuma dipakai satu kali. Terus ada ROM, read only memory. ROM itu penyimpanan permanen, isinya biasanya instruksi dasar untuk ngebut atau ngejalanin sistem. Jadi walaupun komputer mati, datanya tetap ada. Yang kedua itu media sekunder. Nah kan kalau media primer itu kan aksesnya langsung. Nah kalau media sekunder ini beda, dia ini nggak langsung diakses di CPU tapi lewat perangkat lain dulu. Biasanya kapasitasnya itu lebih besar. Contohnya SASD, ini perangkat yang akses datanya berurutan. Contohnya pita magnetik. Jadi kalau mau ambil data di tengah harus lewatin data-data sebelumnya dulu. Nah kayak muter kaset gitulah, harus maju mundur sampai ketemu titik yang dicari. Terus ada DASD. Nah kalau ini tuh perangkat yang bisa diakses data langsung tanpa harus berurutan. Contohnya tuh kayak hard disk, SSD, flash disk. Jadi mau ambil data dimanapun tinggal langsung loncat ke lokasi datanya. Jadi yang keempat ada organisasi berkas sekuensial. Nah sekarang kita masuk ke organisasi berkas sekuensial. Kata sekuensial itu artinya berurutan.
Jadi organisasi berkas sekuensial adalah cara penyimpanan data atau file secara berurutan berdasarkan urutan tertentu, misalnya urutan waktu atau berdasarkan kunci. Nah, kalau kita mau mencari data di sistem ini, prosesnya juga harus dibaca dari awal sampai ketemu data yang dicari. Jadi artinya sistem nggak bisa langsung loncat ke data tertentu. Karena itu, organisasi berkas sekuensial paling cocok untuk data yang diubah dan biasanya tuh diakses secara berurut. Contohnya penerapannya tuh data arsip, laboratorium bulanan, rekap absensi, atau kayak catatan transaksi yang diurutin tanggalnya. Intinya sistem ini tuh bagus kalau kita mengutamakan kerapian urutan bukan kecepatan akses. Yang kelima itu ada organisasi berkas langsung. Nah, kalau organisasi sekuensial kan tadi harus baca dari data awal ya. Yang ini tuh namanya organisasi berkas langsung atau direct file organization. Nah, di sistem ini setiap record bisa langsung diakses tanpa harus baca satu-satu. Jadi sistemnya nggak nyusurin data dari atas. Jadi sistem kayak dia langsung lompat ke data yang disimpan. Caranya sistem menghitung posisi penyimpanan data berdasarkan nilai kunci tertentu, biasanya menggunakan metode yang disebut hashing. Nah, hashing itu apa sih? Kayak hashing itu adalah proses mengubah nilai kunci. Misal ID, NIM, atau nomor telepon itu menjadi alamat lokasi di penyimpanan. Jadi kalau kita tahu ID-nya, sistem tinggal hitung terus langsung buka record yang sesuai begitu. Kayak contoh gampangnya tuh, kalau kita cari data mahasiswa, itu kan dengan NIM tertentu, kita nggak perlu cek mahasiswa satu-satu, jadi cukup pakai fungsi hash, ketemu alamatnya langsung ambil. Terus kelebihan organisasi berkas langsung itu akses datanya cepet banget karena bisa langsung lompat ke lokasinya, jadi cocok buat sistem yang sering butuh data secara acak kayak sistem database di kampus, sistem keuangan, sistem login. Terus ini tuh punya kekurangan juga. Kekurangannya itu pengelolaannya lebih rumit dibanding sekuensial. Kalau fungsi hashingnya kan nggak tepat ya, bisa jadi tabrakan data dan butuh penanganan khusus begitu. Mungkin sampai situ aja ya penjelasan singkat tentang sistem data, dari struktur data, media penyimpanan, sampai organisasi berkas sekuensial dan langsung. Jadi semoga perjalanan ini membantu teman-teman lebih paham tentang bagaimana diatur dan disimpan di dalam sistem komputer. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe. Dadah.